Selamat malam, jumpa kembali di channel kesayangan saya, Happy Cuan Saham. Oke, kita akan kasih panduan informasi singkat tentang daftar sekuritas broker saham Indonesia. Ini tidak semua kita tampilkan karena ada sekitar 94 broker ya yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Kita tampilkan hanya sekitar 15 broker ya, yang menarik. Dan emang broker itu adalah perusahaan perantara perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Kita sebagai trader maupun investor di pasar saham, yang hal pertama tentu yang harus kita lakukan adalah mendaftarkan diri di sekuritas atau broker agar dapat melakukan perdagangan saham jual dan beli di Bursa Efek Indonesia. Oke, kita langsung aja dari broker yang pertama. Ada Ajaib Sekuritas ya, kode brokernya XC. Kalau kita di broker summary itu kodenya XC ya. Dia platformnya bisa diakses lewat web atau Android ya di Play Store maupun di iOS di Apple Store. Akunnya akun reguler. Untuk minimum deponya nggak ada minimum depo. Fee belinya sebelumnya 0,15%, setelah ada kenaikan PPN dari 10% ke 11%, fee belinya jadi agak panjang ini di 0,1513%, fee jualnya di 0,2513%, dan nggak ada fee bulanan ya, free. Untuk kalau mau daftar ini ya, website resminya di ajaib.co.id. Nanti untuk link website resminya saya sertakan di deskripsi, tinggal klik aja buat teman-teman yang pemula yang belum daftar sekuritas atau mau tambah sekuritas ya, karena kan ada influencer saham yang merekomendasikan minimal daftar di 9 sekuritas, harus punya 9 RDN. Oke, untuk Ajaib ini apa sih kelebihannya? Dia selain untuk transaksi saham, dia juga bisa untuk beli reksadana ya. Dan yang jelas tanpa deposit awal, dia juga udah ada fitur auto order untuk beli dan auto order untuk sell, dan catnya cukup bagus sih ya, karena terintegrasi dengan TradingView ya. Dan untuk ini dia ada program referral, jadi teman-teman yang udah daftar di Ajaib kalau merekomendasikan teman lain, saudara atau yang lain-lain dengan kode referralnya, nanti akan dapat bonus saham yang daftar maupun yang merekomendasikan. Dan untuk tampilan aplikasinya sih simple ya, user friendly, sangat mudah untuk pemula, cocok banget untuk pemula yang nggak butuh ribet-ribet ya. Dan fee-nya ini kalau kita lihat relatif rendah ya, murah lah. Dan pendaftarannya full online, mudah dan cepat, tidak harus pakai rekening BCA karena nanti bisa didaftarkan di rekening Bank Permata ya. Untuk minusnya apa? Ini aplikasinya emang kadang ada delay, tapi ini nggak terlalu mengganggu untuk pemula ya. Pemula kan biasanya dia day trading yang nggak buru-buru, dan atau yang swing dan investor, cocok banget ya. Kalau untuk scalping yang sangat cepat ya, itu kayaknya sih emang kurang cocok. Ya, tapi kalau untuk day trading kita pakai di grup
Di grup Telegram kita ya, nanti linknya ada di deskripsi. Itu ada Suhu Andre ya, dia pakai Ajaib dan setahun bisa profit 100 sampai 200% dari RDN-nya ya. Bayangin pakai Ajaib dan tradingnya cukup santai ya, maksudnya di awal market aja, start jam 9 sampai jam 10 udah, habis itu clear porto. Kalau dihitung-hitung selama setahun ya itu tadi bisa sampai 100 hingga 200% dari nilai RDN-nya. Jadi sebenarnya mau pakai sekuritas apapun sebenarnya nggak ada masalah ya, bisa cuan ya. Oke, untuk minusnya lagi adalah metode pembayaran untuk reksadananya masih terbatas ya dibanding kompetitor yang lain ya. Untuk reksadana, tapi untuk nambah RDN kan tinggal ditransfer aja ke rekening RDN-nya. Dan yang agak kurang itu CS-nya ya, customer service-nya agak slow respon kalau di luar jam kerja operasional ya, karena mungkin aktif di jam kerja aja. Oke, kita lanjut dengan emiten ya, bukan ya, ini sekuritas broker yang kedua. Nah ini ya, untuk biaya broker yang di Ajaib ini di 0,1513%. Kalau transaksinya lebih besar lebih murah lagi di 0,14% hingga 0,13% tuh belinya ya, udah termasuk pajak dan lain-lain ya. Oke, itu yang kedua ada Philip Sekuritas Indonesia dengan kode broker KK. Platformnya ada web, Android, iOS, dan Windows. Untuk Mac OS belum support ya. Ada akun reguler, margin, minimal deponya 100.000, cukup ringan. Ini fee beli jualnya di 0,18%, 0,28% ya. Standar tinggi ya ini ya. Ya standar ya, di rata-rata di angka ini ya. Dan nggak ada fee bulanan untuk website resminya. Dan ini deposit Philip untuk umum mungkin 500k 100k untuk mahasiswa ini ya. Dan untuk aplikasi POM ini ya, POM ini cukup bagus ya fiturnya. Ada fitur DCA ya untuk teman-teman yang suka invest rutin ya, dengan jumlah dan periode tertentu ya, misalkan tiap bulan mau invest 100.000. Nah ini ada fitur dollar cost of risk-nya, dan chatnya oke, jarang error. Daftarnya juga mudah ya, ini juga support untuk pembelian saham serta reksadana. Untuk minusnya auto ordernya agak kurang user friendly ya, tapi memang auto order ini fitur yang bagus sih. Kalau untuk yang advance suka auto order ya, makin ribet berarti kan fitur auto ordernya semakin powerful ya. Cuman untuk order bookingnya baru dibuka sekitar 19.30 ya, agak malam ya. Untuk sekuritas lain ada yang sore jam 16.30 udah bisa order booking. Dan menurut teman-teman yang lain, untuk iklan yang ada di aplikasinya ini agak mengganggu ya, jadi mengurangi fokusnya. Oke, kita lanjut. Yang kedua ada Mandiri Sekuritas dengan kode CC. Dia ada di web, Android, iOS, Windows. Akun reguler ada syariah dan margin ya, tanpa minimum deposit ya. Fee-nya standar ya di 0,18 dan 0,28, nggak ada free bulanan.
Dan MOS ini fiturnya paling lengkap ya di antara aplikasi-aplikasi yang lain, cukup lengkap lah. Dan bisa juga untuk pembelian saham, reksadana, obligasi, SBN retail ya. Pendaftarannya juga mudah. Dan kalau daftar lewat ini ya, sekolah pasar modal sih cukup 100.000 ya. Untuk minusnya ini yang males ganti-ganti password ya, karena ini wajib ganti password tiap 6 bulan. Tapi sebenarnya ini sebagai security ya, sebagai keamanan biar nggak mudah dibobol ya, kita harus rutin ganti password. Ini kalau emang aplikasi yang menerapkan security yang bagus, memang harusnya ada rutinitas untuk ganti password secara berkala. Dan fee-nya cukup lumayan ya, kurang murah. Harusnya bisa lebih murah lagi. User interface-nya agak kurang user friendly ya dibandingkan dengan Mirai, Kisi, tapi powerful ya karena fiturnya lumayan lengkap. Dan yang dikeluhkan biasanya withdraw hanya bisa di jam 9.30 sampai 11.30. Di luar jam itu sering tertolak ya untuk proses withdraw-nya ya. Dan untuk prioritas RDN bisa di bank lain, cuman yang diprioritaskan untuk RDN di Bank Mandiri. Itu lanjut. BNI Sekuritas platform, nah ini cukup lengkap, dia ada web, Mac OS, Android, iOS, Windows, dan Linux ya. Nah, bisa untuk Linux. Ini akun reguler, syariah, margin, depo minimalnya 1 juta, fee-nya lebih rendah ya daripada di Mandiri Sekuritas, nggak ada fee bulanan. Ini kelebihannya sih proses jual belinya cepet ya, ini karena aplikasinya cukup bagus dan lengkap ya untuk multi platformnya. Bisa juga untuk pembelian reksadana, saham, dan obligasi. Tingkat keamanannya tinggi ya, security-nya bagus. Untuk minusnya ya depo awalnya agak besar ya, 1 juta, karena lain kan rata-rata 100.000, kecuali di momen-momen tertentu ada promo 100.000 sih. Untuk chat di aplikasi Beyond ini kurang lengkap ya fiturnya, dan masih ada bug di OLT-nya ya, kadang-kadang tiba-tiba logout. Dan jika lama tidak ada transaksi, akun trading kita bisa dibekukan. Nah, untuk dia mengaktifkan lagi ya kita harus mengajukan pembukaan kembali. Ini agak ribet ya. Ya kadang kan kita memang vakum dulu. Nah, pengennya sih ya tetap waktu kita mau transaksi ya udah otomatis bisa kita pakai. Ya itu ya. Next kita ke iPod ya, Indo Premier Sekuritas PD ya. Ini cukup banyak dipakai untuk retail ya, selain Ajaib tadi ya. Untuk platformnya ada Android, iOS, dan Windows. Akun reguler dan akun syariah. Nggak ada minimum deponya ya. Fee jual belinya cukup tinggi ya, di 0,19 sampai jualnya 0,29. Bandingkan tadi dengan Mandiri yang ya, standar tinggi aja, ini lebih mahal lagi untuk fee-nya. Oke, itu ya. Jadi untuk kelebihannya CS-nya 24 jam responsif, saham bisa beli saham, reksadana, dan ETF. Ada fitur robo advisor-nya ya, otomatis ya, cukup canggih juga. Terus chatnya fiturnya lengkap ya. Minusnya sering nge-lag ya, jadi untuk koneksinya kadang nge-lag, nggak connect ya. Dan nggak bisa daftar pakai
paspor, harus pakai KTP, eKTP yang online ya, elektronik KTP. Dan yang jelas fee-nya ini cukup tinggi, mahal. Lalu ada Stockbit Sekuritas dengan kode broker XL ya. Stockbit sebelumnya dia ini ya, nebeng ke sekuritas yang udah ada kerjasama ya dulu sebelumnya dengan Sinarmas. Setelah itu dia putus kerjasama dan kerjasama dengan PT Mahaka Karya ya. Akhirnya diakuisisi dan berubah nama menjadi Stockbit Sekuritas. Nah, ini platformnya ada Android, iOS, Windows. Akun reguler, margin minimum deponya nggak ada minimum, fee-nya sangat murah di 0,1 dan 0,2, termurah ini ya. Nah, dan untuk fee bulanan nggak ada juga. Nah, ini kelebihannya user friendly ya, simple, ada stream atau forum ya, kayak medsos tempat kumpulnya investor-investor ya. Di sana member yang pinter-pinter ya, jadi sering kasih rekomendasi saham yang ya cukup bagus lah analisanya ya, sangat aktif dan menarik banget. Fee-nya jelas murah ya, tadi fiturnya lengkap sih, untuk ada chat, screener, price alert, dan datanya ya, data untuk fundamental itu cukup lengkap. Dan untuk support serta CS-nya responsifnya. Minusnya ini untuk auto ordernya baru aja ada fitur GTC ya, jadi belum ada fitur auto order yang lain. Trailing stop juga nggak ada berarti ya. Dan untuk mutasi saldo RDN nya belum bisa kita lihat di aplikasi ya, nggak ada ya, harus lihat di rekening RDN masing-masing. Oke. Next ada Mirai Aset Sekuritas ya. Ini cukup banyak dipakai oleh market maker dan retail ya. Karena transaksinya termasuk transaksi yang terbesar di BEI ya. Teraktif terbanyak Mirai Aset Sekuritas ya. Top. Platformnya ada Android, iOS, Windows. Ada akun reguler syariah, margin minimum depo di agak tinggi nih ya, 10 juta. Tapi jual belinya ya cukup murah ya, di bawah Mandiri Sekuritas tadi ya, di 0,15 dan 0,25 ya, relatif murah ya. Fee bulanannya nggak ada. Ya, ini apa ya, yang kelebihannya pendaftaran online cepat ya, apalagi dengan rekening BCA. Aplikasinya sangat powerful, user friendly, fast order yang sangat disukai ya, makanya banyak sekali retail yang pakai ya. Terbukti dari transaksinya cukup banyak ya, jadi banyak retail yang pakai. CS dan salesnya responsif ya, di luar jam kerja juga responsif, ada nomor WA-nya. Fee relatif murah. Oke, untuk minusnya nih ya, deposit awalnya 10 juta, cuman sering ada promo ya, kalau ada kompetisi promo di 100.000 udah bisa ya, biasanya 5 juta 10 juta, di 100.000 bisa. Full online, pendaftaran online-nya hanya untuk BCA, ini yang agak kurang ya. Dan di awal market, di menit awal itu biasanya masih nge-lag ya, nggak bisa langsung antri, transaksinya itu nggak langsung diantrikan ya, masih ada delay sekitar 1 menit. Crowded ya mungkin ya di sistemnya. Oke, kita lanjutkan. Yang ketiga ada BCA Sekuritas dengan kode broker SQ, platformnya web, Android, iOS, Windows. Akun reguler, minimum depositnya 3 juta, fee-nya standar ya seperti Mandiri Sekuritas. Oke, ini kelebihannya dia bank terbesar ya, CS yang terbaik. Ada fitur stock game untuk analisa teknikal dan smart signal ya, untuk
screener ya, nyari sinyal. Lalu ada fitur quick ordernya ya, fast order ya. Oke, untuk minusnya setoran awal yang besar, pendaftaran online di bank cabang agak susah ya. Ini kan beda divisi ya, sekuritas sama banknya ya. Tapi harusnya sih terintegrasi ya. Tapi sering masih dilempar kalau daftar di cabang di perbankannya, suruh daftar ke BCA Sekuritas sama tellernya. Oke, untuk aplikasinya masih sering crash. Booking ordernya nggak ada ya, untuk booking order, jadi harus transaksi di jam bursa. Rating aplikasinya di Play Store rendah ya, bintangnya rendah. Oke, next ada MNC Sekuritas dengan kode broker EP, platformnya Android, iOS, Windows, reguler syariah, minimum deponya 100.000 ya, murah, fee jual beli standar. Oke, ini cuman dia ada minimal fee-nya ya, kalau fee hariannya nggak sampai 10.000. Ini salah satu kelemahannya juga ya, dia dikenakan fee 10.000, tapi kalau di atas 10.000 ya sesuai dengan fee jual belinya. Dan kelebihannya dia support akun syariah dan sering update kondisi pasar saham ya. Kita dapat insight dari analisa teknikal dan fundamentalnya yang mantap punya ya. Aplikasinya cepet ya, ini pakai motion trade ini ya. Lalu wajib rekening BCA ya untuk pendaftaran, serta pendaftaran online-nya sih harus via app mobile, nggak bisa lewat web ya. Kalau pakai laptop kan biasanya pakai web gitu. Oke, MNC Sekuritas. Next ada Korea Investment and Sekuritas, KISI ya, dari kode broker BQ, ada Android, iOS, Windows ya, reguler, syariah, margin. Ini mirip dengan Mirai ya, karena sama-sama dari Korea ya. Untuk aplikasinya mirip banget, tapi fee-nya lebih murah dari Mirai, dia 0,13 dan fee jualnya 0,23, tapi stock bid tetap yang termurah ya. Oke, ini ya kelebihannya fee-nya murah. APK Coin Powerful ya, mirip HOTS dari Mirai. Fitur stock chartnya ya, ada untuk screenernya ya, cari saham. Untuk minusnya online registrasinya harus lewat mobile app ya, nggak bisa lewat web atau desktop aja sih. Next untuk Sukor Sekuritas, kode broker AZ. Ini cukup lengkap ya, ada Mac, Android, iOS, Windows, dan Linux ya. Ini kayak BNI ya. Oke, akun reguler, syariah, margin, deponya minimal 100.000, fee jual belinya cukup murah, sama kayak dengan Mirai 0,15 dan 0,25. Ya standar ya, murah lah. OLT-nya namanya Spot ya, itu sangat mudah ya, user friendly, ringan dan stabil ya. Ini multi platform ya, karena dia berbasis Java. Yang kita tahu aplikasi yang berbasis Java dia bisa dipakai di mana aja ya. Bahkan ini kalau ada HP yang masih pakai Symbian itu pakai Java ya, itu bisa dipakai di situ juga biasanya. Oke, untuk minusnya sih wajib RDN BCA untuk daftarnya ya, RDN-nya wajib BCA, itu aja. Oke, next kita ke Valburi ya, Valburi Sekuritas Indonesia dengan kode CP, dia platformnya Android, iOS, dan Windows. Akun reguler dan akun margin, minimum deponya 5 juta ya. Fee jual belinya cukup murah ya, sama dengan Mirai dan Sukor tadi ya. Oke, itu ya kelebihannya, fee-nya murah. Dan pilihan RDN ya, bank RDN-nya cukup lengkap ya, ada BCA, Mandiri, Niaga, BNI, dan Bank Permata. CS-nya cukup responsif. Untuk
minusnya aplikasi VoLT plusnya ya belum support untuk Mac OS ya, Apple ya, dan minimum depositnya yang tinggi ya, 5 juta ya. Untuk pemula cukup berat, tapi untuk yang advance atau dana banyak sih nggak ada masalah ya, 5 juta. Oke, next kita ke Equator Swarna Sekuritas MK, platformnya Android Windows, ada web juga, cuman web ini saat ini lagi nggak bisa diakses. Oke, akun reguler, minimum deponya 100.000, fee-nya cukup rendah ya, di 0,15% dan 0,25%. Sebenarnya di total di 0,3% ya kalau pakai kode referral tertentu ya, dan untuk day trade maksudnya dia jual dan beli di beli dan jual di hari yang sama, nanti akan diskon di total fee-nya 0,3. Tapi kalau menginap beli hari ini jual besok atau kapan itu kena harga normal di 0,4% ya, 0,4 atau 0,4% ya. Iya, untuk fee-nya cukup rendah ya. Dan ini yang jelas dia nggak lag ya, karena user interface-nya simple ya, nggak berat, jadi ordernya terkirim dengan cepat ya. Jadi antriannya biasanya lebih cepat ya kalau pakai ini, cepat dieksekusi ya. Auto ordernya sih lengkap banget ya, ada GTC, stop loss, ada LIT ya, macam-macam. Cuman kelemahannya nggak ada untuk iOS maupun untuk Mac ya, nggak ada, dan yang web juga nggak bisa diakses ini yang via web. Nah itu ya untuk MK ya. Cuman cepet banget ini pakai ini, saya rasakan cepet antrian ARB, cepet antrian awal, jadi cepet kejemput walaupun ARB ya. Oke, next ada BRI Dana Reksa Sekuritas, kode OD ya, ini BUMN ya berarti ya, sama kayak Mandiri. Fee-nya agak tinggi ya, cuman masih di bawah Mandiri. Oke, platformnya iOS, Android, Windows. Akun reguler, minimum deponya 5 juta ya. Ini kelemahannya apa ya? Keunggulannya bisa untuk beli produk saham, obligasi, dan reksadana. Fee-nya ya lumayan murah ya dibanding iPod, Philip, Mandiri milik BUMN ya, jadi lebih terjamin ya. Termasuk ya untuk pilihan RDN-nya ada Mandiri, BCA, dan BRI ya. Minusnya deposit awal yang tinggi, kecuali kalau ini barusan ada ini ya, aplikasi baru ya, Bright. Nah itu bisa di download di Play Store, itu nanti bisa daftar dengan minimum deposit 100.000 ya. Untuk APK-nya itu memang masih sering error di jam bursa ya, nggak bisa login ya. Kalau lihat di reviewnya di Play Store ya, dibaca aja di sana, masih banyak keluhan ya. Oke. Next, terakhir ada Sinarmas Sekuritas dengan kode DH, platformnya Mac, iOS, Android, dan Windows ya. Akunnya reguler ya, yang ini udah nggak ada kerjasama dengan Stockbit, jadi untuk aplikasinya baru ya. Untuk fee jual belinya cukup rendah ya, di 0,14 dan 0,24. Nggak ada fee bulanan ya, jadi itu keunggulannya. fee-nya murah. Broker Sinarmas ini cukup bonafit ya, dia modalnya besar ya, karena Sinarmas kan perusahaan yang besar ya, punya banyak bidang usaha di grup induknya ya. Dan ini multi platform ya, multi platform aplikasinya ya. Ini namanya SIM Invest ya, minus
Ini minusnya ya di aplikasinya ya. SIM Invest ini untuk withdraw agak lama, ini banyak keluhan ya. Di withdraw di ketentuannya kan 2 hari, ini ada yang sampai seminggu belum dapat sih ya. Silakan dicoba lagi, mungkin udah ada perbaikan. Dan untuk koneksinya kurang lancar ya, jadi masih kurang stabil ya, mungkin karena masih aplikasi baru semenjak berpisah dengan Stockbit. Oke, itu ya, ada 15 sinar mas sekuritas. Oke, gimana pendapat teman-teman, bisa di kolom komentar ya kalau ada yang tanyakan, atau join di grupnya. Oke, semoga informasi tentang sekuritas yang bisa ya untuk memilih sekuritas ya kalau mau daftar ya, nanti saya sertakan untuk link web resmi masing-masing sekuritas di deskripsi ya, buat teman-teman yang mau daftar lagi atau yang baru mau daftar. Oke, terima kasih, saya akhiri dulu, mohon maaf jika ada yang kurang berkenan. Happy trading, happy cuan, karena cuan bikin kita happy. Sampai jumpa, dadah. Tops.